Bisa didengar suara saya, nak? Baik ya. Baik, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak, mohon maaf menunggu ya, karena di tempat kami kendala hujan jadi agak sedikit terganggu. Baik, kita lanjutkan saja belajarnya ya insyaallah. Saya akan coba tampilkan ya penyeimbang hari ini ya. Insya Allah ini ada soal, mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, ini dia soalnya. Baik, anak-anak sekalian, untuk soal-soal SNBT nantinya mungkin sedikit mengulang. Insya Allah, nak, materinya adalah sesuatu yang terjangkau untuk kita jawab bersama. Misalnya untuk soal pertama, ya, untuk soal pertama, Ahmad boleh tolong bacakan soalnya, nak, Ahmad. Ini mengulang sedikit, nak, Ahmad. Silakan, Ahmad. Ahmad, dibacakan soalnya. Nomor satu, Pak. Ya, silakan, nak. Diagonal suatu bujur sangkar sama dengan 8. Luas Ya, bujur sangkar tidak lebih dan tidak kurang dari ya. A Jadi, 12, B heeh. 18, B 32, D 42, E tidak ada jawaban yang benar. Oke, baik. Dari soal ini, Ahmad pernah bahas soal ini sebelumnya, nak? Saya mau tanyakan biar mungkin saya bisa ngukur kira-kira nanti apa yang bisa saya sampaikan. Pernah dibahas, Ahmad? Soal ini pernah dibahas, Ahmad? Ya, katakanlah belum lah misalnya ya. Nah, kalau belum, saya ulangi sedikit, insya Allah. Nah, sekarang coba perhatikan. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal ini. Tentu saja cara yang pertama kita kembali ke tema jawaban soal pilihan berganda, diusahakan jawabannya itu akan memenuhi tema acan. Jadi jawabannya itu harus bersifat acan. Apa itu acan? Acan itu singkatan dari angka yang muncul di jawaban itu harus dalam kategori angkanya cantik. Dengan catatan, cantik tidaknya angka yang ada di jawaban sangat dipengaruhi dari angka yang dicantumkan di soal. Sekarang, untuk soal ini, bukankah angka yang dicantumkan di soal adalah 8? Betul? Betul ya? Tidak ada angka lain selain angka 8, nak. 8 saja. Pertanyaan saya, apakah 12 adalah bilangan yang bisa habis membagi 8? Bisa nggak, nak? 12 bagi 8 bisa? Enggak, Nggak bisa. Apakah 18 bisa bagi 8? Nggak bisa. Yang enggak, bisa bagi 8, 16. Apakah 32 habis membagi 8? Bisa nggak 32 bagi 8? Bisa. Bisa, karena enggak. 32 itu adalah 8 yang dikali 4. Maka 32 itu terkategori sebagai angka cantik. Kayak gitu, nak. Angkanya cantik. Sementara 42 bukan kelipatan 8. Maka dari kelima jawaban ini yang masuk kategori angka cantik adalah C. Kebetulan memang C jawabannya 32. Nah, ini yang kemudian bisa anak-anak gunakan prinsip ini bahwasanya secara umum jawaban itu harus punya tema angka cantik. Nah, angkanya cantik. Jawabannya angka cantik. Cantik tidaknya jawaban sangat bergantung dari jawab angka yang muncul di soal. Nah, sekarang oke lah. Saya berkeinginan nak mengingatkan masalah ini. Oke, seandainya nak kalian ingin membandingkannya dengan bagaimana cara yang sesuai dengan rumus, ya, sesuai dengan rumus. Nah, di sini saya perlu ingatkan bahwasannya matematika itu adalah ilmu yang saling beririsan, ya, ilmu yang saling beririsan satu dengan yang lain.
Misalnya, misalnya ya, selama ini dalam menghitung luas persegi, kita tahu rumusnya, nak. Luas persegi adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Karena persegi atau bujur sangkar panjang kedua sisinya sama, maka luas persegi ini juga bisa dinyatakan sebagai sisi kali sisi. Sisi kali sisi karena panjang dan lebarnya sama. Nah, di soal ini yang diketahui adalah panjang diagonalnya. Nah, diagonalnya 8. Dengan catatan sisinya siku-siku, sudutnya siku-siku. Menghasilkan sisi miring pada segitiga yang saya gambarkan ini, nak. Nah, kesimpulannya berlakulah di sini, nak, yang namanya teorema Pythagoras, di mana S kemudian sisi miringnya 8. Berarti secara rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat yang ditambah B kuadrat. Nah, ini rumus teorema Pythagoras. Di mana C-nya 8. Berarti 8 kuadrat alias 64 sama dengan A kuadrat yang di sini S dan tambah B kuadrat. S juga. S kuadrat tambah S kuadrat. Berarti 64 itu setara dengan 2 buah S kuadrat. Maka S kuadrat nilainya sama dengan 64 dibagi 2. Berapa, nak? 64 dibagi 2? 32. Ya. S kuadrat sama dengan 32. Padahal rumusnya luas persegi adalah panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Maka sisi kuadrat, S kuadrat nilainya sama dengan 32. Sama hasil perhitungannya. Apakah kemudian kita menggunakan rumusnya berdasarkan teorema Pythagoras? Atau misalnya kita pakai konsep angka cantik tadi, jawabannya akan sama. Ya, di mana ingat teorema Pythagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena A-nya S dan B-nya juga S, maka S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan sisi miring. 8 dikuadratkan 64. Maka 2 kali S kuadrat sama dengan 64, S kuadrat sama dengan 32. Luas persegi dinyatakan sebagai sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka dapatlah luasnya 32. Kan begitu kan? Betul? Betul ya? Nah, ada cara lagi, nak. Kalau kita katakanlah rumus yang kedua ini sebagai cara yang kedua, sebenarnya masih untuk soal yang sama, ada cara yang jauh lebih praktis juga pakai rumus. Sayangnya, nak, rumus ini kurang populer. Kenapa? Karena dianggap rumus ini hanya berlaku untuk layang-layang misalnya, atau jajaran genjang misalnya. Ada rumus di mana luas dinyatakan sebagai diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Kita bisa langsung gunakan rumus ini sebenarnya, di mana diagonal pada sebuah persegi panjangnya sama, berarti 8 kali 8 karena sama panjangnya dibagi 2. 8 kali 8 64 sama kan, dibagi 2 maka hasilnya tetap 32. Jadi sebenarnya dalam membangun pemahaman itu, solusi mengerjakan itu akan sangat bervariasi. Paham? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke ya, jadi begitu, nak. Jadi langkah ke depan yang paling mudah jawab soal itu ya, bisa gunakan tema angka cantik. Jawaban itu, nak, angkanya cantik. Ya, jawaban itu angkanya cantik. Di mana saya ulangi lagi, nak, cantik tidaknya soal sangat tergantung dengan kontribusi angka-angka yang ada di dalam soalnya. Begitu tekniknya. Nah, begitu juga misalnya ya, kalau kalian lihat soal di sebelahnya, nak, nomor 6.
Kalau anak lihat nomor 6 begitu juga temanya. Maaf nih suara saya besarkan sedikit ya terkait dengan kondisi hujan di tempat kami mungkin mengurangi kejelasan suara saya. Sekarang lihat nomor 6. Coba anak lihat nomor 6. Pak, saya Pak kan nggak pandai matematika dan nggak suka matematika. Nggak apa-apa. Yang penting saya harapkan kalian mengingat poin-poin pembelajarannya. Misalnya, saya mau tanya nak, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 10 sama dengan 5 pangkat berapa? Coba ulang. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 10 jadi 5 pangkat berapa nak? Pangkatnya tinggal ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 10. Begitu caranya. Kalau perkalian eksponensial dengan bilangan utama yang sama, pangkatnya cukup dijumlahkan. Kita tambahkan saja 10 tambah 4, 14, tambah 3, 5, 17, tambah 2, 19. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 19. Ya, 5 pangkat 19. Keterampilan seperti inilah yang kemudian harus kalian kemudian manfaatkan. Contoh misalnya, untuk jawaban A, karena di sini ada 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 8, kita akan mendapatkan 3 dengan pangkat terbesarnya adalah 24, karena 16 tambah 8, 24. Sementara untuk opsional B, 3 pangkat 16 menjadi pangkat tertingginya. Untuk opsional C sama seperti A, 8 tambah 16, 24. 3 pangkat 24 menjadi 3 dengan pangkat tertinggi. Jelas sekali untuk jawaban D, jawabannya 3 pangkat 18 adalah pangkat yang tertinggi dimiliki 3. Dan 3 pangkat 32 menjadi pangkat terbesar I opsional E. Maka tugas kita hanya mengumpulkan pangkat terbesar dari setiap suku yang akan dikali. 2 tambah 2. Berapa 2 tambah 2? 4. 4 tambah 4? 8. 8 Wah, tambah 8? 16. 16. Maka jawabannya memuat 3 dengan pangkat terbesarnya 16. Bukan 24. Apalagi 18 dan 32. Maka satu-satunya opsional yang ada di jawaban B saja. Itu angka cantik namanya, nak. Ya. Seperti itu angka cantik. Nah, itu tema angka cantik kita. Keterampilan-keterampilan dasar seperti inilah yang nantinya bisa anak maksimalkan dengan sebaik-baiknya ketika menghadapi ujian. Angka cantik. Ya. Angka cantik. Jadi menguasai menghafal rumus bagus, tapi kemudian nak memahamkan atau memanfaatkan konsep itu juga hal yang penting. Ya, itu juga hal yang menarik. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau kami pingin juga konsep yang lain? Boleh. Ada salah satu rumus utama yang bisa anak gunakan di sini yaitu A tambah B dikalikan dengan A kurang B bisa dinyatakan sebagai A kuadrat kurangi B kuadrat. Maka penjabaran dari rumus ini nak, A kuadrat tambah B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat kurangi B kuadrat
berubah menjadi A pangkat 4 kurang B pangkat 4. Kalau kita lanjutkan, A pangkat 4, kita jumlahkan dengan B pangkat 4, dikali A pangkat 4, dikurangi B pangkat 4. Tinggal ditambahkan 4 tambah 4, 8. Jadi A pangkat 8 kurang B pangkat 8. Begitu. Sehingga soal ini pun hanya bagian dari rekayasa matematika sederhana saja. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat dikali 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat pun nilainya 1. Maka A kuadrat kurang B kuadrat dikali A kuadrat tambah B kuadrat jadi A pangkat 4 kurang B pangkat 4. Maka di sini jadi 3 pangkat 4 kurang 1 pangkat 4. Kita kalikan lagi. 3 pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 tambah 1 pangkat 4 jadi 3 pangkat 8 kurang 1 pangkat 8. Dikalikan lagi dengan 3 pangkat 8 tambah 1 pangkat 8 maka jadi 3 pangkat 16 kurang 1 pangkat 16. Nah, 1 pangkat 16 nilainya sama dengan 1. Maka cocoklah jawabannya, nak. 3 pangkat 16 kurang 1. Itu bagian juga dari pemahaman konsep. Boleh. Ya, boleh. Nah, boleh untuk kemudian digunakan. Ya. Atau pakai cara tadi hanya memperhatikan berapa sih pangkat tertinggi yang dimiliki. Ya, berapa pangkat terbesarnya? 3 pangkat 16 dan opsionalnya hanya ada pada B. Jawaban yang punya pangkat terbesar 3 pangkat 16. Ya, gitu nah. Paham? Anak-anak sekalian, insya Allah besok ya, hari Sabtu, itu ada tryout yang dibuat oleh dinas, di mana anak-anak SMA Dar Maryam, anak-anak SMK MSBS Janto bisa ikut. Nah, silahkan ketika ikut, nak, sisakan untuk kami soal-soal yang berkesan. Tolong dicatat, dikirim ke saya, nak. Ada soal, tolong di screenshot juga boleh kalau memungkinkan. Karena soal besok insya Allah bagus secara prediksi soal untuk SNBT-nya bagus. Silahkan kalian screenshot, kirim ke saya. Nanti insya Allah di pertemuan akan datang kita akan bahas soal yang kalian mau sampaikan, tanyakan itu. Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Nah, sekarang boleh dicatat dulu, nak, ya. Hari ini pemanasan saja dulu ya sementara karena kalian juga baru liburan. Kita bahas 1-2 soal lagi insya Allah ya. Silahkan dicatat dulu kira-kira apa yang penting. Tapi menurut saya rumus ini cukup penting lah. Karena rumus ini termasuk rumus yang sangat populer dan sering bahkan selalu keluar ya di soal-soal ujian kalian ini. Jadi soal ini, rumus ini penting sekali untuk diingat dan nantinya dimanfaatkan secara maksimal. Ya, silakan, nak. Silakan. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Ya, ya. Kelasnya di belakang, Kak, ya, di kelas pink ya. Nanti sebentar lagi datang. Tunggu aja ya. Ya. S. Oke, bagus ya. Baik, nah, satu soal lagi insya Allah ya pada sore hari ini ya. Satu soal berikutnya.
Misalnya soal yang ini aja, yang ini ya. Nomor 5 ini atau nomor 4 dan 5 ini sering keluar juga ini. Nomor 4 dan 5 juga sering muncul ya. Baik, nomor 4 Nak. Nabila Zuhra, tolong baca soalnya Nak Nabila. Nabila, baca soalnya nomor 4 Nak. Apa ini? Banyak sekali centang ini. Silakan Nabila. Atau saya aja ya. Jika nilai dari 174,5 diakarkan adalah 13,2 dan akar dari 17,45 adalah 4,18, pertanyaannya, berapa akar dari 174.500? Nah, ini caranya, perhatikan Nak. Ini caranya, mohon bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan ya. Ciri-ciri jawabannya. Yang kita lihat adalah angka di depan koma. Jika banyaknya angka di depan koma seperti ini, 17 adalah genap, ya, genap, 2 kan genap. Maka ketika jawabannya genap, ketika angka di depan komanya banyaknya genap, maka jawabannya wajib dimulai dengan angka 4. Sementara jika angka di depan komanya jumlahnya ganjil, 3 kan ganjil itu, maka angka di depan koma yang 3 ini ciri-cirinya jawabannya harus dimulai dengan angka 1. Saya ulangi, kalau banyaknya angka di depan koma, banyaknya angka di depan koma jumlahnya genap, maka dimulai dengan angka 4. Kalau banyak angka di depan komanya jumlahnya ganjil, 1, 2, 3 ganjil, maka angka depannya adalah 1. Nah, sekarang soal kita. Ini nggak ada komanya, berarti semuanya di depannya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaan saya, 6 itu bilangan apa? Bilangan genap atau bilangan ganjil? Genap. Genap. Berarti ikut yang pola 3 atau pola 2, Nak? Pola 2. Pola 2, maka jawabannya di depannya wajib 4. Tidak boleh 1. Harus 4, tidak boleh 1. Dengan catatan, kalau 2 angka di depan koma, maka di depan komanya harus ada 1 angka di depan koma. Kalau seandainya 4 angka di depan koma, maka 2 angka di depan koma. Berarti sekarang berapa angka depan koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Berarti 6 bagi 2 berapa, Nak? Ya. 6 bagi 2 3. berapa, Ti? 3. 3. Maka jawabannya Nak harus ada 3 angka di depan koma. Maka jawabannya nggak boleh 41,8 karena ini hanya 2 angka di depan komanya. Yang boleh itu seperti ini, 418, 3 angka di depan koma. Tapi kalau 4180 itu kan ada 4 angka di depan koma, maka jawabannya setengah dari jumlah digit angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 2, 3. Maka jawabannya Nak 3, angka cantiknya 3. 3 di depan koma, bukan 4 di depan koma ataupun 2 di depan koma. Maka jawabannya tanpa dicari, jawabannya 418. Begitu caranya. Ya, kayak gitu caranya. Jadi yang dilihat adalah banyaknya angka di depan koma. Maka kalau soalnya seperti ini, Nak, akar 174,50.
Di depan komanya 1, 2, 3, 4, 5 angka, 5 angka. Berarti polanya ikut yang tiga. Polanya ikut yang tiga. Dengan catatan di depannya harus 1, kemudian 3, dan kemudian 2. Tinggal kemudian dilihat ya jumlahnya 17450. Ini jumlahnya 5 digit dibagi 2, maka jadi 2,5 dibulatkan ke atas jadi 3. Maka jawabannya 3 angka di depan koma. Maka 132-nya semua menjadi angka utamanya di depan koma. Jadi jawaban B ini 132 itu kalau bentuknya akar 17450. Maka jawabannya 132 gitu dia. Ya. Adapun misalnya akar 17450 misalnya 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya genap 8 angka. Maka nanti jawabannya 8 bagi 2, 4. Maka inilah yang jawabannya seperti E, 4180. Ada 4 angkanya di depan koma. Nah, ini teori yang mudah sekali. Jadi nggak perlu kemudian susah-susah. Lihat saja jumlah digitnya. Jumlah digit di depan koma itu menunjukkan nanti angka depannya 4kah atau 1. Dan banyak akarnya tinggal dibagi 2 dari jumlah digit yang ada di depan komanya itu. Nah, itu triknya. Ya. Baik, nah mungkin hari ini pertemuan pertama kita begini insya Allah ya. Insya Allah besok Ba'da asar lagi jam segini kita belajar lagi. Tapi saya ingin nih bagi besok anak-anak yang ikut tryout yang dibuat dinas, tolong screenshot soalnya, nanti dikirim ke saya. Kan kita punya grup, sehingga kita bisa pelajari soalnya itu gimana kira-kira prediksi yang dibuat dinas untuk SNBT tahun 2025 nanti. Nah, mudah-mudahan ya semakin sering kita bahas soal dan kemudian semakin bervariasi cara kita mengerjakannya akan membuat kalian semakin nyaman dan santai dalam menjawab soal. Nah, baik Naya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, besok kita wabarakatuh. lanjutkan lagi. Tolong ya soalnya ya. Terima kasih, Pak. Ya, nak.